إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فقال الله تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajar dan sepantasnya lah kita sebagai hamba seperti yang tertera dalam surah Az-Zariyat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita dan jin kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Untuk itu, mari sama-sama kita mensyukuri atas apa yang telah anugerahkan Allah kepada kita. Alhamdulillah, hingga saat sekarang ini, nikmat iman masih Allah letakkan dalam hati kita. Begitu banyak saudara-saudara kita imannya kuat, imannya kokoh, tapi nikmat kesehatan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita sehat jasmani, sehat rohani, tetapi imannya tidak sehat. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang di jalan sudah ada panggilan menghadap Allah, tetapi masih lalai dengan panggilan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanamkan dalam hati kita keimanan dan keistiqomahan. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita hadiahkan, kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam sekarang ini terang benderang dengan iman. Kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa ada paksaan. Dimanapun kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat ke baginda Rasulullah, kita, keluarga kita, begitu juga segenap keturunan kita hingga hari kiamat nanti, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau yauma la yanfa'u malun illa yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu, kecuali dari naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan dan berwasiat kepada diri khatib pribadi, begitu juga kepada hadirin sekalian, agar senantiasa dari detik ke detik, menit ke menit, waktu ke waktu, hari ke hari, jam ke jam, kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, mereka lah la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah tadi, khatib telah membaca satu ayat Al-Quran yang tertera dalam surah Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir.
Yang seumpama artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Hamba-hamba orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri mereka sendiri, ada pula yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini khatib mengambil kesimpulan, kita mengambil tema khatib, khutbah, mengambil tema khutbah. Siapakah ahlul Quran itu sebenarnya? An Anis bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahli min nas. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hum? Qala hum ahlul Quran, ahlillah wa khassatuhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 200. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis dan ayat tersebut bahwasanya Allah menitipkan keluarganya di antara kita-kita ini. Allah memberikan keluarganya di antara kita juga, sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, bahwasanya pada hakikatnya semua orang yang beriman kepada Al-Quran seharusnya adalah ahlul Quran. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang yang beriman agar salat witir setiap malam dengan kalimat attiru ya ahlul Quran, yang artinya salatlah witir wahai ahlul Quran. Dari hadis ini jelas menerangkan bahwasanya kita ini termasuk orang-orang ahlul Quran, yaitu keluarga Allah. Dari hadis tersebut bahwasanya terang disampaikan kepada kita, apabila kita setelah selesai sholat Isya kita melaksanakan witir, berarti kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Kalau sudah menjadi keluarganya Allah, otomatis dan pasti siapapun, sedangkan kita sendiri dengan anak kita, apa yang anak inginkan, kita sebagai orang tua pasti memberi apa yang begitu juga kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah Allah menjadi keluarga kita, tidak ada yang tidak mungkin Allah berikan. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita masing-masing, kenapa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penyebab perantara doa belum sampai kepada Allah. Tapi yakin dan percayalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Al-Qur'an, jelas diterangkan oleh Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Siapa yang meminta dan memohon kepadaku, kata Allah, tertera dalam surah Al-Baqarah, insyaallah aku pasti akan mengabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin masih ada kesalahan-kesalahan kita. Mungkin masih ada dalam hati kita syirik, karena syirik ini berbagai macam. Ada syirik khafi, ada syirik besar, ada syirik kecil. Mungkin inilah mungkin perantara, makanya doa kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut di atas tadi dapat kita klasifikasikan bahwasanya manusia itu diklasifikasikan berdasarkan intensitas bersama Al-Quran. Yang pertama yaitu zalimul linafsi, orang yang menganiaya dirinya sendiri adalah mereka
yang tidak memanfaatkan Al-Quran menjadi petunjuk hidupnya. Bahkan justru mereka melanggar yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Begitu banyak kita ini kadang-kadang sudah jelas dikatakan Allah, jangan lakukan ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Begitu banyak larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. Tetapi kadang kita masih lalai, kita masih berbuat yang dilarang Allah. Inilah yang termasuk dalam ayat itu, zalimun li nafsi, menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua dalam ayat tadi diterangkan muqtasid, yaitu orang yang sudah beriman kepada Al-Quran namun baru dapat melaksanakan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Orang ini masih tidak konsisten dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kadang kembali ke Al-Quran, kadang menjauh. Kondisi ini, muqtasid ini sewaktu-waktu dapat berbahaya bagi dirinya sendiri, karena hanya selangkah lagi menuju kezaliman. Sebaliknya juga berpotensi menguntungkan, karena hanya selangkah lagi menuju sabiqun bil khairati biidznillah. Oleh karena itu, janganlah kita kiranya termasuk orang-orang yang muqtasid. Kemudian yang ketiga yang diterangkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 ialah mudah-mudahan kita termasuk di golongannya, yaitu sabiqun bil khairati biidznillah, yakni orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan telah mengoptimalkan bersama Al-Quran. Mereka begitu banyak membaca Al-Quran, mereka begitu banyak mentadabbur Al-Quran, mereka mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka senantiasa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya baik siang maupun malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat, yaitu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran agar kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, anzala al-Qur'ana ala abdihi hudan linnasi bayyinatin wa basyira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil ar-rahmata wan ni'mata wal maghfirah was sakinata wal ma'unata wal barakah wa khususan ya Allah li jama'atina ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.